Kelompok kedua, pertama, Silvi Damayanti. Kedua, Novita Ayu. Ketiga, Vivi Dea. Keempat, Putri Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Damayanti dari kelompok 2 kelas MC Etika Akademik dan Bisnis. Perusahaan yang kita ambil yaitu PT Ursindes Indonesia yang ada di Jepara, tepatnya di daerah Pantai Bandungan. Sebelum saya menjelaskan mengenai penelitian kami, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Good Corporate Governance atau yang biasa disebut GCG. Menurut Fahri 2014, Good Corporate Governance yaitu suatu kepengawasan dan kepengurusan dalam sebuah perusahaan. Pengertian ini secara luas mencakup tata kelola perusahaan dan secara tidak langsung meningkatkan isu komitmen dan board kepemimpinan. Penerapan Good Corporate Governance menjadi semakin penting karena suatu keberhasilan perusahaan tidak hanya dilihat dari kinerja keuangan mereka saja, tetapi dilihat dari seluruh perusahaan dari aspek teknis, operasional, sumber daya, dan aspek lainnya yang ada di perusahaan secara keseluruhan. Pentingnya Good Corporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder pada perusahaan seperti mitra bisnis, pemasok, pelanggan, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Hal ini dapat meningkatkan lingkungan yang stabil, mengurangi risiko, dan menjadi nilai jangka panjang dalam sebuah perusahaan. Selain itu, tuntutan konsumen dan persaingan yang semakin ketat juga menjadi faktor pendorong perusahaan menerapkan sistem GCG tersebut. Bagaimana kok bisa tuntutan konsumen menjadi faktor pendorong? Karena perusahaan menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen ingin produk yang berinovasi, ingin produk yang instan, yang mudah digunakan. Kita harus bisa menuruti kemauan konsumen tersebut, sehingga itu juga menjadi faktor pendorong perusahaan menerapkan sistem GCG. Saya akan menjelaskan sedikit sejarah PT Ursindes yang kita ambil ini. PT Kusuma sebagai awal berkembangnya PT Ursindes pada tahun 1997. Pada tahun 2005, perusahaan ini berkembang pada memproduksi ubur-ubur. Pada tahun 2006 sampai 2010, perusahaan ini vakum, dan selama perusahaan ini vakum, terjadi peralihan kepemilikan menjadi milik Pak Edi Kusuma. Pada tahun 2011, ada perubahan nama menjadi PT Ursindes Indonesia. Tetapi pada 2012, PT Ursindes Indonesia berdiri, tetapi masih menggunakan nama PT Kusuma. PT Ursindes belum digunakan. Nah, pada tahun 2014, PT Ursindes Indonesia namanya baru resmi dan baru digunakan. PT Ursindes Indonesia ini memproduksi, bergerak di bidang hasil ekspor laut seperti rajungan, teri-nasi. Nah, 80-90 produk dari hasil mereka produksi itu mereka sebagai memenuhi kebutuhan. Nah, produksinya itu diekspor ke Jepang, Taiwan, ke Singapura, sudah diekspor ke luar negeri. Nah, 10%-nya itu mereka masukkan ke persaingan lokal. Nah, berarti mereka sudah mengekspor ke berbagai negara ya. Sudah ada di Singapura, Taiwan, Jepang. Nah, sistem GCG pada perusahaan Ursindes ini diterapkan untuk mengawasi bagaimana proses berjalannya perusahaan, bagaimana sistem atau bagaimana perusahaan ini berkembang.
GCGG ini kan untuk mengawasi sebuah perusahaan kan. Nah, GCGG yang ada pada perusahaan ini itu digunakan untuk mengawasi sistemnya, apakah mengawasi berjalannya perusahaan ini, apakah sudah sesuai atau belum gitu. Selain itu, sistem GCGG pada perusahaan itu mempunyai beberapa manfaat. Tidak hanya 1 atau 2 manfaat saja, tetapi ada 5 manfaat. Banyak sekali kan. Menurut Harry 2010 ada 5 manfaat perusahaan menerapkan GCGG pada perusahaan. Yang pertama yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan. Mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan itu maksudnya sumber daya pada perusahaan itu didorong agar lebih efektif dan lebih efisien, agar tidak ada kerugian yang membesar atau membekak. Jika sudah lebih efektif dan lebih efisien kan bisa dioperasikan secara optimal dan hasilnya itu bisa lebih maksimal gitu. Yang kedua yaitu membantu perusahaan dalam perekonomian nasional. Kenapa kok GCGG bisa membantu perusahaan untuk perekonomian nasional padahal itu hanya sebuah sistem? Karena sistem tersebut mengawasi berjalannya perusahaan dan investor asing itu lebih suka perusahaan yang menerapkan sistem yang pengawasannya itu ketat gitu. Pengawasannya sudah terperinci, sudah teratur seperti sistem GCGG ini. Jadi itu bisa menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan saham di perusahaan yang sudah ada sistem GCGG-nya, sehingga jika banyak investor asing menanamkan saham itu juga dapat membantu perekonomian nasional. Walaupun membantu hanya sedikit, setidaknya kan membantu gitu kan, tidak malah merugikan. Nah, yang ketiga, membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjalani bahwa perusahaan telah taat pada peraturan. Telah taat pada peraturan itu maksudnya taat pada peraturan yang sesuai dengan undang-undang gitu. Jadi mereka itu harus taat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini itu bisa mendeteksi apakah ini sudah taat atau malah menyeleweng. Nah, jika menyeleweng gitu, sistem ini akan ya seperti mendeteksi gitu. Jadi jika ada kesalahan itu pasti sudah kedeteksi, sehingga sistem ini bisa melihat apakah ini sesuai dengan peraturan atau belum gitu. Yang selanjutnya, memantau penggunaan aset perusahaan. Membantu manajemen untuk memantau penggunaan aset perusahaan. Aset perusahaan itu sangat penting kan bagi perusahaan. Jadi sistem ini juga membantu mengawasi aset perusahaan itu apakah digunakan dengan baik atau tidak, apakah digunakan dengan seharusnya atau tidak. Karena aset perusahaan itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Jika sudah ada yang mengawasi seperti sistem GCGG ini, itu dapat memaksimalkan nilai aset perusahaan karena kita tidak akan mengalami yang namanya seperti kebobolan, dan itu bisa melindungi aset perusahaan itu tersendiri. Yang terakhir yaitu mengurangi korupsi, karena semua yang sudah ada itu sudah tercatat dalam sistem gitu. Jadi jika ada hal-hal yang mencurigakan itu pasti terlihat. Nah, itu bisa mengurangi korupsi seperti orang-orang yang pekerja yang ingin menyelundupkan uang atau melakukan suap. Nah, itu sangat tidak boleh. Salah satu faktor perusahaan bisa gulung tikar itu kan karena banyak adanya pekerja yang korupsi atau orang-orang dalam yang melakukan korupsi. Nah, ini sistem ini bisa mengurangi,
mengurangi korupsi. Nah, itu bisa meminimalkan adanya korupsi sehingga perusahaan jauh lebih aman jika tidak ada korupsi gitu. Selanjutnya, menurut Kepmen BUMN nomor KEP 117/M/MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 ada 5 prinsip GCGG dalam perusahaan. Nah, 5 prinsip ini apa saja sih? Kok sampai 5? Kenapa nggak hanya satu saja prinsipnya? Nah, ini sudah sesuai BUMN ya, itu ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan? Apanya yang terbuka? Yang terbuka itu informasinya. Informasi kepada sesama stakeholder itu perusahaan ini memberikan keterbukaan informasi. Mereka memberikan informasi yang akurat, yang jelas dan tepat waktu, sehingga tidak ada informasi yang disembunyi-sembunyikan kepada stakeholder seperti pemegang saham, karyawan. Nah, itu tidak ada informasi rahasia kecuali ya emang itu rahasia perusahaan sendiri. Itu yang dimaksud dengan transparansi atau keterbukaan. Nah, PT Ursindes ini sudah menerapkan prinsip keterbukaan tersebut. Mereka memberikan informasi-informasi yang akurat, tepat waktu kepada stakeholder mereka agar tidak ada miskom atau miskomunikasi pada stakeholder mereka. Yang kedua, akuntability atau kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab. Kejelasan apa sih yang dimaksud? Kejelasan misalnya kejelasan struktur mereka, kejelasan fungsi-fungsi. PT Ursindes ini sudah menerapkan akuntability pada perusahaannya. Contohnya, PT Ursindes ini memberikan SOP atau job desk sesuai dengan karyawannya, sesuai dengan fungsi-fungsinya. Jadi mereka jika ingin melihat tugas-tugas mereka itu sudah sesuai fungsi. Kejelasannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu independensi atau kemandirian. Kok perlu sih kemandirian? Bukannya kita harus sama-sama ya, atau kita harus bekerja secara bersama-sama? Katanya tadi tidak ada katanya tadi harus terbuka informasinya. Kok ada kemandirian? Maksud dari kemandirian di sini yaitu pengambilan keputusannya itu dilakukan secara mandiri, tidak ada pihak luar yang terlibat. Nah, PT Ursindes ini sudah menerapkan prinsip kemandirian pada perusahaannya. Komite dan dewan-dewan pada perusahaan PT Ursindes ini melakukan pengambilan keputusan itu secara penilaian mereka secara objektif, tidak ada penekanan dari pihak-pihak luar yang tidak bersangkutan. Jadi tidak ada tekanan, mereka melakukan secara apa yang dilihat dan apa yang sudah mereka nilai gitu. Selanjutnya yaitu responsibility atau tanggung jawab. Mereka harus menerapkan prinsip responsibility atau tanggung jawab tersebut untuk mematuhi perundang-undangan dan mereka harus melaksanakan tanggung jawabnya. PT Ursindes ini sudah menerapkan responsibility atau tanggung jawab tersebut. Kan mereka bergerak di bidang ekspor hasil laut. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka hasilkan. Maksud dari tanggung jawab di sini yaitu jika mereka melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai undang-undang atau peraturan, mereka harus melakukan tanggung jawab. Nah, PT Ursindes ini sudah menerapkan prinsip tanggung jawab ini pada perusahaannya. Misalnya, mereka bertanggung jawab atas limbah, emisi, dan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Mereka sudah berusaha melakukan pengelolaan limbah mereka secara baik sehingga tidak mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya dan masyarakat setempat, sehingga tidak merugikan lingkungan, tidak terlalu membebani masyarakat gitu.
Dan yang terakhir yaitu fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Dalam sebuah perusahaan harus ada kesetaraan dan kewajaran atau yang disebut dengan adil. Karena keadilan itu sangat penting dalam sebuah kehidupan. Tidak hanya kehidupan sih, karena kita itu mempunyai hak ya, dan mereka itu harus bersikap adil kepada kita. Misalnya walaupun kita hanya pekerja atau buruh, kita harus tetap mendapatkan hak kita, dan mereka harus tetap bisa berlaku adil, tidak boleh semena-mena. Nah, kelemahan pada PT Ursin pada penelitian ini yaitu kelemahannya mereka belum bisa memenuhi mereka belum melakukan pembagian tugas secara adil karena mereka pembagiannya itu belum setara dan tidak wajar. Masih kurang dalam memperhatikan stakeholder perusahaan dan karyawan. Maksudnya itu dalam kelemahan ini itu mereka belum bisa melakukan secara merata pada karyawannya. Banyak karyawan yang diperlakukan secara tidak adil, dan itu dapat berdampak fatal ya, walaupun hanya karyawan saja, tetapi mereka karyawan itu juga berpengaruh dalam pengembangan perusahaan. Nah, itu kelemahannya itu mereka belum bisa melakukan kesetaraan dalam memperlakukan karyawan. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang ada pada good corporate governance dan juga yang sudah kami teliti. Nah, selanjutnya yaitu kasus yang terjadi yaitu mengenai ketidaksinambungan atau tadi ya, kesetaraan dan ketidakwajaran. Ada perlakuan yang tidak adil kepada karyawan. Mengalami ketidaksinambungan terkait dengan prinsip kesetaraan dan ketidakwajaran. Seharusnya prinsip ini kan menuntut secara sepenuhnya kesempatan untuk mendapatkan perilaku yang adil dan setara kepada sesama karyawan, dilakukan secara adil gitu, tidak ada perbedaan seperti perbedaan kasta, perbedaan budaya, atau perbedaan latar belakang. Seharusnya yang seperti itu tidak boleh. Namun PT ini belum bisa menerapkan dengan baik karena belum semua anggota organisasi itu dapat melakukan tugasnya dengan baik. Jadi misalnya ada anggota organisasi itu tidak bisa melakukan pekerjaannya, kurang memahami mengenai pekerjaannya. Nah, satu orang lagi itu mereka sudah paham dan sudah menyelesaikan tugasnya. Dia disuruh, yang satu orang yang sudah paham ini disuruh untuk membantu menyelesaikan tugasnya, sehingga kayak mereka seharusnya sudah melakukan pekerjaannya dengan selesai tinggal pulang, tetapi malah dia harus membantu kita untuk menyelesaikan tugas kita, padahal itu tidak ada biaya tambahan. Nah, mungkin itu menjadi pengganjal orang ini, karena kenapa aku harus membantu dia melakukan pekerjaan ini, padahal nanti uangnya juga masuk ke rekening dia, gajinya juga masuk ke dia, kenapa aku harus seperti bekerja 2 kali? Nah, seperti itu. Sekian dari penjelasan Good Corporate Governance dari kelompok 2. Maaf jika masih ada banyak kesalahan kata atau ucapan saya yang masih belibet, karena saya belum terlalu pandai berbicara di depan kamera. Semoga penjelasan saya membantu kalian semua dalam memahami sedikit tentang Good Corporate Governance. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.